billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azalea Sofa Fan Channel. Kali ini kita akan membahas kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah salah satu nabi yang perlu diketahui umat Islam. Nabi Ayub dikenal dengan sifatnya yang sabar. Kisah Nabi Ayub ini bisa dijadikan pelajaran ketika kita memiliki masalah yang serius. Dikisahkan bahwa Nabi Ayub adalah seorang yang dikaruniai banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dikaruniai banyak anak. Satu cerita menceritakan bahwa dia memiliki 12 anak dan mereka semua laki-laki. Selain itu, Nabi Ayub juga mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kekayaan yang melimpah, kepemilikan berbagai ternak, dan juga istri yang cantik, soleha, dan setia. Dan segala nikmat yang diberikan tidak membuatkan Nabi Ayub menjadi sombong. Dialah yang menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong dan membantu sesama. Sementara pernikahannya berlangsung selama 20 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menimpakan cobaan berat kepada Nabi Ayub hingga usianya 50 tahun. Saat berusia 51 tahun, ujian pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul. Kulit Nabi Ayub tiba-tiba terserang penyakit yang menyebabkan kulitnya membusuk dari ujung sampai ujung kaki, dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga rambutnya rontok. Penyakit ini dikatakan menular. Berita kondisi Nabi Ayub tersebut tersebar ke seluruh negeri, sehingga seluruh negeri mengetahui bahwa penyakit ini menular, dan Nabi Ayub tinggal bersama istri dan anaknya diasingkan oleh penduduk. Milik Nabi Ayub, peternakan milik Nabi Ayub langsung pada mati. Begitu pula kebunnya juga ikut hancur. Namun atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tidak mempengaruhi siapapun di sekitar Nabi Ayub. Pada hari kedua, saat wanita ataupun istri Nabi Ayub sedang menghidangkan makanan untuk ke-12 anaknya, tiba-tiba atap rumah dari Nabi Ayub roboh menimpai semua anaknya. Nabi Ayub hingga meninggal dunia. Hanya dalam waktu 3 hari saja, Nabi Ayub sebelumnya menikmati banyak kenikmatan langsung mengubah hidupnya 180 derajat. Bahkan Nabi Ayub harus pindah dari tanah kelahirannya ke daerah yang jauh karena takut dengan penyakit yang dideritanya. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ayub selama 18 tahun. Namun yang menakjubkan adalah selama ini Nabi Ayub tidak pernah mengeluh ataupun mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masih bersyukur dan bersabar, tetapi tetap berusaha untuk mencari perhatian dan peribadatan. Di pinggir negeri, Nabi Ayub tinggal berdua dengan istrinya. Istri Nabi Ayub ini memang bisa dijadikan contoh yang baik. Ia tidak peduli dengan kondisi suaminya yang sakit, bangkrut, bahkan miskin. Ia tetap setia kepada Nabi Ayub melayani kebutuhannya, bahkan mencari nafkah. Suatu hari, istri Nabi Ayub berkata kepada suaminya, "Wahai Nabi Allah, Anda tidak berdakwah selama 18 tahun. Bagaimana kalau Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkan Anda dari penyakit ini dan itu saja? Cukup kamu sembuh, baru kamu bisa berdakwah lagi." Kemudian Nabi Ayub menjawab, "Wahai istriku, sudah berapa lama kita dalam kesehatan?" Istrinya menjawab 20 tahun. Kemudian Nabi Ayub bertanya lagi, "Sampai kapan Tuhan menguji kita seperti ini?" Istrinya menjawab lagi, 18 tahun. Kemudian Nabi Ayub berkata, "Aku masih malu untuk bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tanggapan Nabi Ayub menunjukkan iman yang luar biasa. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segalanya. Dia tidak perlu mengeluh ataupun bertanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bagaimana keadaan kita. Setelah 20 tahun Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa yang sopan dan santun. "Ya Allah, penciptaku, pemilikku, aku memang menderita penyakit dan Engkau adalah paling penyayang." Doa Nabi Ayub ini menunjukkan betapa ikhlasnya dia. Apa yang akan Allah berikan kepada nantinya. Semua sembuh atau tidak, Nabi Ayub tetap ikhlas dan sabar menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Sesungguhnya kami dapati Nabi Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baiknya hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Surat Sad ayat 44. Setelah melewati 20 tahun cobaan, pada usia 71 tahun dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bawah tempat tidur Nabi Ayub berupa mata air. Dikisahkan pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub buat menghentakkan kakinya ke tanah.
sebagai akibatnya ada mata air itu. Menurut cerita hentakan itu dari mata air itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayub buat mandi dan menggunakan air itu. Hentakanlah kakimu, inilah air yang sejuk buat mandi dan buat minum. Surat Shad ayat 42. Setelah mandi kemudian menggunakan air tersebut, Nabi Ayub menemukan bahwa tubuhnya sembuh. Bahkan secara fisik sebagian lebih baik menurut dalam 20 tahun kemudian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan keterangan kabar ini kepada seluruh negeri Nabi Ayub bahwa Nabi Ayub telah sembuh. Kemudian dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ayub buat berjalan keluar, sebagai akibatnya warga bisa melihat Nabi Ayub sudah sehat walafiat. Besoknya warga pada semua negeri itu tiba-tiba membawakan Nabi Ayub bantuan gratis. Saking banyaknya bantuan tersebut, Nabi Ayub dikatakan bahwa waktu itu pula kekayaan Nabi Ayub sebagai 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan 20 tahun yang kemudian. Kemudian pada hari ketiga istri Nabi Ayub hamil, dan semenjak waktu itu setiap tahun istri Nabi Ayub melahirkan anak kembar. Sebagai akibatnya Allah Subhanahu wa taala menaruh pada Nabi Ayub 24 orang anak laki-laki. Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan bahwa kisah Nabi Ayub ini pada Al-Qur'an. Dan ingatlah ketika Nabi Ayub waktu beliau menyeru Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, sesungguhnya saya sudah ditimpa penyakit dan Engkau merupakan Tuhan yang Maha Penyayang pada seluruh penyayang." Maka kami pun memperkenalkan seruannya itu. Kemudian kami lenyapkan penyakitnya yang terdapat padanya. Kami kembalikan keluarga kepadanya dan kami lipat gandakan mereka menjadi satu rahmat menurut di sisi kami. Buat sebagian peringatan bagi seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Tidak terdapat yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya perlu keimanan dan konsisten kepada Allah Subhanahu wa taala dan tabah menjadi pegangannya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata yang terucap, dan atas perhatian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.